Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas tentang G30 SPKI atau Gerakan 30 September yang dilancarkan oleh Partai Komunis Indonesia atau PKI, menjadi salah satu sejarah yang pahit bagi pemerintah Indonesia pada waktu itu. PKI merupakan salah satu partai tertua dan terbesar di Indonesia. Partai ini mengakomodir kalangan intelektual, buruh hingga tani. Pada pemilu tahun 1955, PKI berhasil meraih 16,4% suara dan menempati posisi 4 di bawah PNI, Masyumi, dan NU. Sejarah berdirinya PKI tak lepas dari partai kecil berhaluan kiri yang didirikan oleh sosial Belanda, Hercules Joseph Verrachius, atau yang dikenal dengan Henk Setsleff. Dikutip dari buku sejarah, ISDF menyusup ke partai-partai lokal, besar maupun kecil, seperti Sarekat Islam atau SI. Beberapa tokoh SI yang melejit pada saat itu antara lain Semaun dan Darsono, yang tak lain berperan penting dalam pendirian PKI. Pada tahun 1920-an, ISDF kemudian mengilhami lahirnya PKI dengan Samun sebagai ketua dan Darsono sebagai wakilnya. Dalam buku Tan Malaka, Pergulatan Menuju Republik 1897 sampai 1925 yang ditulis oleh Harry Paus dan Malaka sempat mengusulkan PKI sebagai Partai Nasional Revolusioner Indonesia. Namun, nama-nama yang diusulkannya ditolak oleh Semaun. Sejarah G30 SPKI. Peristiwa G30 SPKI terjadi pada tahun 1965 dan dimotori oleh Dipan Nusantara Aidit atau DN Aidit, pemimpin terakhir PKI. Di bawah kendali DN Aidit, perkembangan PKI semakin nyata walaupun diperoleh melalui sistem parlementer. Dikutip dari buku Api Sejarah 2 oleh Ahmad Mansur Suryanegara, menurut Arnold C. Bregman, DN Aidit mendukung konsep Khrushchev, yakni bila segalanya bergantung pada komunis, kita harus mengikuti dengan cara berdamai. Pandangan itu disebut bertentangan dengan konsep Mao Zedong dan Stalin yang secara terbuka menyatakan bahwa komunisme dikembangkan hanya dengan melalui perang. G30 SPKI terjadi tepat pada akhir tanggal 30 September dan masuk 1 Oktober 1965. Gerakan pemberontakan yang dilakukan oleh PKI mengincar perwira TNI Angkatan Darat. 3 dari 6 orang yang menjadi target langsung dibunuh di kediamannya, sedangkan lainnya diculik dan dibawa menuju ke lubang buaya. Keenam perwira tinggi yang menjadi korban G30 SPKI antara lain Letnan Jenderal Anumerta Ahmad Yani, Mayor Jenderal Laden Suprapto, Mayor Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Siswodo Parman, Brigadir Jenderal Donald Ishak Panjaitan, dan Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo. Tujuan G30 SPKI. Tujuan utama G30 SPKI adalah menggulingkan pemerintahan era Soekarno dan mengganti negara Indonesia menjadi negara komunis. Seperti diketahui, PKI disebut memiliki lebih dari 3 juta anggota dan membuatnya menjadi partai komunis terbesar ketiga di dunia setelah RRC dan Uni Soviet. Selain itu, dikutip dari buku sejarah, beberapa tujuan G30 SPKI adalah sebagai berikut: menghancurkan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI dan menjadikannya menjadi sebuah negara komunis. Yang kedua, menyingkirkan TNI Angkatan Darat
dan merebut kekuasaan pemerintahan. Yang ketiga, mewujudkan cita-cita PKI, yakni menjadikan ideologi komunis dalam membentuk sistem pemerintahan yang digunakan sebagai alat untuk mewujudkan masyarakat komunis. Yang keempat, mengganti ideologi Pancasila menjadi ideologi komunis. Yang kelima, kudeta yang dilakukan kepada Presiden Soekarno tak lepas dari rangkaian kegiatan komunisme internasional. Kronologi G30S PKI, tindakan dan penyebar luasan ideologi komunis yang dilakukan oleh PKI menimbulkan kecurigaan dari kelompok anti komunis. Tindakan tersebut juga mempertinggi persaingan antara elit politik nasional. Kecurigaan semakin mencuat dan memunculkan desas-desus di masyarakat, terlebih menyangkut kesehatan Presiden Soekarno dan Dewan Jenderal Angkatan Darat. Di tengah kecurigaan tersebut, Letnan Kolonel Untung, Komandan Batalion 1 Kawal Resimen Cakrabirawa, yakni pasukan khusus pengawal presiden, memimpin sekelompok pasukan dalam melakukan aksi bersenjata di Jakarta. Pasukan tersebut bergerak meninggalkan daerah Lubang Buaya. Peristiwa ini terjadi pada tengah malam pergantian hari Kamis 30 September 1956 menuju hari Jumat 1 Oktober 1965. Kudeta yang sebelumnya dinamakan Operasi Takari diubah menjadi Gerakan 30 September. Mereka menculik dan membunuh para perwira TNI Angkatan Darat. Aksi tentara tersebut pada tanggal 30 September berhasil menculik 6 orang perwira tinggi Angkatan Darat, 6 jenderal yang gugur dalam peristiwa G30S PKI. Di samping itu, gugur pula Ajudan Menhankam atau Kasat Jenderal Nasution, Letnan 1 Pierre Andreas Tendean, dan pengawal wakil Perdana Menteri 2 Dr. G. Leimena, Brigadir Polisi Satsuit Tubun. Salah satu jenderal yang berhasil selamat dari serangan PKI adalah Ahe Nasution. Namun, putrinya yang bernama Ade Irma Suryani Nasution tidak bisa diselamatkan. Sementara itu, Gerakan 30S PKI di Yogyakarta yang dipimpin oleh Mayor Mulyono menyebabkan gugurnya TNI Angkatan Darat, Kolonel Katamso dan Letnan Kolonel Sugiono. Kolonel Katamso merupakan Komandan Korem 072 Yogyakarta, sedangkan Letnan Kolonel Sugiono merupakan Kepala Staf Korem. Keduanya diculik dan gugur di Desa Kentungan, sebelah utara Yogyakarta. Latar belakang G30S PKI. Secara umum, G30S PKI dilatar belakangi oleh dominasi ideologi nasionalisme, agama, dan komunisme atau Nasakom yang berlangsung sejak era demokrasi. Beberapa hal lain yang menyebabkan mencuatkan gerakan yang menewaskan para jenderal ini adalah ketidakharmonisan hubungan anggota TNI dan juga PKI. Pertentangan pun muncul di antara keduanya. Selain itu, desas-desus kesehatan Presiden Soekarno yang juga turut melatar belakangi pemberontakan G30S PKI. Itulah sejarah G30S PKI. Setelah gerakan tersebut berhasil ditumpas, muncul berbagai aksi dari kalangan masyarakat untuk membubarkan PKI. Sekian dari saya, terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kalian bisa mengikuti update-update terbaru dari channel kami.